kita perlu sedikit yang menerangkan tentang jenis-jenis jam. Bentar. Kemudian bisa dilihat di PowerPoint. Ya, berkata al-musannif rahimahullah, faslun wa jima'ul wajibah fil ihrami khamsatu asya. Dalam masalah jam ini sebenarnya rinciannya panjang, tapi nanti saya akan dalam satu kali pertemuan ini kita selesaikan. Ya, di bab kata beliau rahimahullah, dalam jam yang wajib dalam ihram itu ada 5 hal. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke 5 jenis yang dibagi oleh Imam Abu Syida di sini, maka perlu kita tahu dulu ya pengertian para ulama tentang istilah dalam jam, dalam jima, dalam ihram. Ya, yang pertama disebutkan adalah jam. Ya. PDF-nya, kalau PDF-nya ini nggak ada ini. Iya, PDF-nya memang bisa di-share langsung, dua-duanya. Satu-satu sih. Satu-satu yang nggak apa-apa, kita ingin belajar PDF belakangan. Atau PDF Ana coba jajal. Coba. Ketutup kan? Ketutup kan? Yang di Ana. Oh, dia diantum putus ya? Kenapa? Oh, enggak, Set. Yang diantum nanti tinggal nanti Ana diputusin aja punya Ana nanti. Kalau antum mau nyampein yang di PowerPoint. Oh ya. Anda sampaikan PowerPoint dulu karena nanti poinnya antum coba dulu. Ana matikan ya? Ya. Dia nggak kelihatan. Gimana nih? Saya ulang lagi. Ya muncul? Udah muncul. Ya. Muncul kan? Ya, kita mulai aja. Boleh itu tadi yang tadi dipotong aja, kita ulang lagi ya. Bisa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Insyaallah kita masuk ke bab jam atau jima dalam ihram. Kemudian jenis-jenisnya tadi disebutkan oleh Madin, yaitu Imam Abu Syida mengatakan bahwasanya ada 5 jenis. Nah, sebelum kita masuk ke 5 jenis itu, kita bagi dulu mustalahatnya, istilah-istilahnya. Yang pertama adalah jam, takbir, kemudian tartib, kemudian at-takhir, kemudian at-ta'dil. Ya. Kalau takbir itu muqaddaratun min qibali asyar. Ya, salah tulisannya. Jadi takdir itu berarti sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi jamnya itu sudah ada di dalam nas hadis ataupun dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah tartib. Ya. Jamu at-tartib, yaitu la yajuzul al-intiqam min martabatin ila indal ajriyah, itu adalah berurutan. Tidak boleh dia pindah dari pilihan pertama menuju pilihan kedua, kecuali kalau yang pertama itu dia tidak mampu. Nah, misalnya jam nanti ada pilihannya, ada menyembelih, kemudian it'am, kemudian puasa. Nah itu kalau seandainya jam itu tartib, berarti tidak boleh milih, tapi urut, gitu ya. Pertama memilih dulu, kemudian kalau tidak punya, maka dia baru it'am, yaitu memberi makan, atau kemudian pilihan yang ketiga yaitu puasa. Kemudian at-takhir. Nah, at-takhir ini lawannya dari tartib, berarti boleh pilih ya. Walaupun yang pilihan pertama
bisa dilakukan, ya, tidak mampu maksudnya, maka boleh langsung milik yang kedua atau ketiga. Kemudian ta'dil annahu tuqawwimud damma, ya, atau wa tu'adilu matinya ta'aman, bahwasanya nanti dam itu dikira-kirakan, kemudian bukan dikira-kirakan tapi dihargai. Nah, kemudian harganya nanti itu diberikan dengan makanan. Ya, nanti dapatnya berapa sok misalnya, atau berapa mud, ya, berapa sok. Misalnya nanti sekian, nah maka nanti dikeluarkan dari makanan atau nanti dikeluarkan dari yang lain. Intinya takdil itu bahwasanya damnya itu dihargai, kemudian dikeluarkan bentuknya adalah makanan. Nah, itu tadi jenis-jenisnya ya. Makanya ketika musannif mengatakan damut takdir, nah, berarti kita sudah tahu yang maksudnya takdir adalah muqaddarah, kemudian tartib maksudnya adalah urutan, kemudian takhir maksudnya adalah memilih, boleh memilih, kemudian takdir maksudnya adalah ganti dengan makanan. Kemudian adapun di matan yang pertama, ya, atau di dalam kitab, dalam matanya dia menyebutkan, ya, saya nggak sertakan PDF ini ya. Nanti kita baca lagi ulang dari awal. Beliau mengatakan faslun wajib fil ihrami khamsatu asya. Yang pertama ahadu yang pertama adalah adamul wajibu bi tarkin khusuf. Ya, wa huwa alat tartib. Nah, berarti di sini jamnya adalah jam tartib. Ya, jam tartib itu berarti berurutan, tidak boleh milih takhir. Nah, kemudian dia secara secara penentuannya sudah ditentukan oleh syariat, maka disebutkan dengan takdir. Jadi jenis yang pertama adalah takdir wa tartib, ya, jamu takdir wa tartib, yaitu sudah ditentukan berapanya dan juga berurutan. Maka yang pertama adalah jam yang disebabkan karena meninggalkan nusuk, yaitu salah satu kewajiban dari wajib haji. Ya, di sini saya sebutkan ya, dia apa yang dia lakukan, yaitu dia menyembelih kambing atau yang menggantikannya. Ya, menggantikan apa? Menggantikan syah. Kemudian yang menggantikan syah itu apa nanti? Di sini ada syah, ada sab'ul baqarah, yaitu sab'ul baqarah itu sepertujuh dari dari sapi atau sepertujuh dari onta. Aumayakum kemahan maksudnya itu. Ya, kalau tidak maka fa'in ajiz soma asyrati ayyamin. Ya, maka kalau tidak mampu dia puasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 3 hari ketika dia pulang. Nanti ya, kita baca ketika membaca kitabnya. Ya, maka yang pertama adalah dam yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban haji. Apa yang dia lakukan? Dia menyembelih kambing, syah, ya, atau yang menggantikannya. Ya. Kemudian untuk syarat-syaratnya, maka syaratnya seperti yang disyaratkan dalam menyembelih Idul Adha dalam usia. Ya, jadi syarat penyembelihan kan, maka disyaratkan seperti syarat kurban. Kemudian ketika seseorang, ya, dia meninggalkan salah satu kewajiban dari wajib haji, ya, maka dia melakukan atau membayar jam yang tadi kita sebutkan, ya. Yajibufi, ya, dia wajib dalam apa? Idza tarok wajiban min wajibatil haji al-khamsah. Ketika kamu meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban haji yang 5. Kemarin sudah kita sebutkan. Yang pertama misalnya tajawuzul miqat bila ihram. Dia melewati miqat tanpa ihram. Kemudian dia tidak mabit di Muzdalifah misalnya. Kemudian dia tidak melempar jumroh. Kemudian dia tidak mabit di Mina di hari tasyrik, ya, bukan hari ke-8. Kemudian dia tidak tawaf dengan tawaf wada, karena tawaf wada hukumnya wajib. Ya. Maka ini 5 kewajiban haji yang ketika seorang meninggalkan maka dia bayar jam. Jamnya apa tadi? Yaitu kambing atau yang menggantikannya. Kalau tidak maka dia puasa 2 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang. Kemudian berikutnya nomor 6 di sini ada tambahan. Selain itu masih ada, yaitu apa?
Kalau seandainya seseorang itu tamattu, ya, kalau seandainya orang itu mengambil nusuk tamattu, maka dia juga bayar dam. Nah, apa damnya? Yaitu dam yang kita sebutkan tadi, yaitu dam jenis pertama. Kemudian, apalagi kalau seandainya seseorang itu qiron, ya, melakukan nusuk dengan apa? Dengan cara qiron. Ya, tamattu yaitu dia umroh dulu, kemudian tahallul, baru dia masuk haji. Kemudian kalau qiron, maka dia membarengkan antara niat haji dan niat umroh, atau niat umroh dan niat haji. Kemudian nomor berikutnya adalah seandainya dia ketinggalan ketika di Arafah. Ya, Arafah itu rukun, tapi juga dia bayar dam yang jenis ini. Tapi apa saja yang dia lakukan? Ya, maka dia tidak hanya apa? Tidak hanya bayar dam ini saja. Tetapi dia kalau dia ketinggalan hukum, kemarin sudah kita bahas ya, dia harus tahallul dengan amalan umroh, kemudian dia mengkodok tahun depannya, dan dia juga menyembelih atau membayar dam ini. Ya. Kemudian juga yang ke-9 disebutkan oleh para ulama, yaitu orang yang menyelisih nadarnya ketika dia nadar berhaji jalan kaki. Dia juga terdapat apa? Ketika dia menyelisihinya, maka dia bayar dam. Nah, kemudian ketika tadi disebutkan ya mutamatik, yaitu orang yang tamattu dalam hajinya, maka dia diwajibkan untuk membayar dam tadi, yaitu dam nomor 1 ini. Nanti ada 5 ya. Dam nomor 1 ini jika orang yang tamattu tadi itu ihramnya itu ahrama bil umrati fi asyuril haji. Dia ihram umrahnya itu pada bulan haji, yaitu 3 bulan. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian nomor 2 adalah an yahujja min nafsil am. Ya, dia hajinya di tahun dia apa? Dia ihram ya tentunya. Kemudian Allah yakhruja min miqatil yahruma bil haji minhu. Kemudian dia tidak keluar dari miqat untuk ihram. Ya, misalnya seseorang ingin tamattu, dia dari dari Indonesia misalnya, Indonesia Yalamlam, kemudian dia umroh, kemudian dia tahallul, nah dia keluar lagi ke Yalamlam lagi untuk mengambil miqat. Nah, maka seperti itu tidak bayar dam. Ya, karena dia keluar lagi ke miqat. Karena orang yang haji tamattu itu diperbolehkan mengambil miqat dari dalam haram. Ya, tapi harus bayar dam. Tapi kalau dia keluar lagi, maka dia tidak bayar dam. Nah, ada yang mengatakan ini menjadi haji ifrad. Kemudian nomor 4, nah, lasta min hadirin masih dalam. Jadi orang yang keempat adalah yaitu yang tidak juga bayar dam adalah orang-orang yang apa? Yang tinggal di dalam atau di lingkungan Al-Haram, di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau dia di Masjidil Haram, maka dia tamattu, maka dia mulai tamattunya walaupun dia dari dalam, tapi kalau dia tinggal di Masjidil Haram, maka memang tempat ihramnya kan memang di situ, maka dia tidak membayar dam. Jadi syaratnya adalah yang pertama tadi apa? Ihram, ya. Ihramnya itu ihram untuk umrohnya itu di bulan haji, kemudian dia hajinya di tahun tersebut, kemudian dia tidak keluar dari miqat, kemudian juga dia bukan orang yang tinggal di haram. Kemudian jenis dam yang berikutnya adalah yaitu dam takhir wa takhir. Ini disebutkan dalam di dalam matan nanti ya. Wasani damul wajibu bil halqi wat tarafuh. Ya. Jadi yang kedua adalah dam yang diwajibkan untuk orang-orang yang al-halqi, itu mencukur, dan tarafuh yaitu berleha-leha, atau bahasa ininya seperti itu ya. Bahwa alat takhir, ya. Maksudnya tarafuh ini jenis-jenis berhias seperti orang yang memakai parfum, kemudian memotong kuku, kemudian cukur rambut. Nah, maka kata beliau bahwa alat takhir. Nah, ini saya sebutkan ya. Maka damut takhirin, kemudian wa takfir. Ya, dia suruh milih, tapi pilihannya itu sudah ditentukan, takdir itu sudah ditentukan dalam nas. Nah, apa saja itu? Nah, kita kembali ke PowerPoint ya. Yang pertama adalah dam mutakhir wa takdir ini, atau dam yang jenis yang kedua yang disebutkan dalam matan, nanti akan kita baca lagi,
yaitu karena dia irtidabu mahdhuratil ihram. Yang pertama disebabkan karena melakukan mahdhuratul ihram, ya, melakukan pelanggaran ketika ihram. Apa itu? Seperti mencukur rambut. Ya, salah satu ini 3 atau lebih, ya. Kalau satu rambut yang terpotong, maka nanti beda, ya, atau 2 rambut nanti dia beda, ya, dia kalau satu rambut dia tidak sampai jamnya yang kita yang akan kita baca ini, ya. Ya, jadi jamu takhir wa takdir ini nanti apa hukumannya kita bahas di bawahnya. Kita lihat dulu pelanggarannya dulu. Pelanggarannya adalah yang pertama adalah mencukur rambut. Ya, lebih dari 3 helai tentunya. Taklimud dhufri, yaitu mencukur, memotong kuku, ini juga sama, lebih dari 3. Lubsul mahid, ya, dia memakai pakaian yang mahid di sini berdiri, maksudnya adalah yang meliputi tubuhnya. Maksudnya menutupnya, pakaian yang normal. Satrul ra'si, menutup kepala untuk laki-laki. Ya, lubsul mahid ini juga untuk laki-laki. Adapun memotong rambut dan kuku ini sama perempuan dan laki-laki. Satrul wajhi lil mar'ah. Nah, untuk wanita khususnya yaitu menutup wajah. Kemudian at-tatayyub, sama dua-duanya, yaitu memakai parfum. Kemudian jima'ut tsani. Jima'ut tsani ini adalah maksudnya dia sudah hajinya sudah fasid dengan jima, terus dia jima lagi. Nah, maka nanti apa kafaratul jima ada lagi nanti di akhir, ya, atau di belum akhir. Ya, jadi kalau dia melakukan hubungan suami istri ketika dia ihram atau ketika dia haji, maka hajinya fasid. Apa yang dilakukan nanti kita bahas. Nah, kemudian setelah hajinya fasid, dia tetap melanjutkan, ternyata dia terjatuh dalam jima yang kedua. Nah, jima yang kedua ini hukumannya tidak sama seperti jima pertama. Kalau jima pertama berat, ya nanti jamnya adalah unta. Tapi kalau jima yang kedua, maka ini seperti mencukur rambut, memotong kuku, dan seterusnya. Apa itu hukumannya nanti kita baca di bawah. Kemudian al-jima'u baina at-tahallulaini, ya. Jima di antara 2 tahallul. Maksudnya setelah tahallul awal, sebelum tahallul tsani. Setelah tahallul awal diperbolehkan seseorang untuk melakukan mahdurat kecuali jima. Kecuali apa? Kecuali jima, yaitu berhubungan suami istri. Nah, tapi kalau dia jima, maka itu juga terlarang dan ada damnya. Nah, damnya nanti akan kita baca di bawah. Ini semuanya sama. Jadi melakukan sebagian dari mahdhuratul ihram dan juga jima tsani dan juga jima baina tahallulain, jima yang kedua dan juga jima di antara 2 tahallul, maksudnya sebelum tahallul kedua. Nah, jima qabla tahallul awal, ini sebenarnya sudah kita bahas, ya, di pertemuan kemarin. Sudah. Ya, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka apa yang menjadi konsekuensinya? Yang pertama adalah hajinya fasid. Sudah kita terangkan juga kemarin, ya, fasid dan batil. Kalau batil itu murtad dalam haji, kemudian kalau fasid itu dia akan jima. Dan dia tetap melanjutkan amalan hajinya. Yajibul al-mudhi, maksudnya wajib untuk melanjutkan amalan hajinya, dan dia membayar fidyah. Fidyahnya yaitu atau damnya yaitu adalah dzabhu badanah, yaitu menyembelih unta. Atau nanti yang dengan rinciannya, ya, di setelah ini. Kemudian dia wajib mengkodok setelah tahun depannya, dan dia juga berdosa tentunya. Nah, kemudian tahallul awal yaitu tidak fa'ala wahidan min salah, ketika dia melakukan salah satu dari 3, yaitu tawaf, ar-rami, sama al-halq. Jadi kalau sudah melakukan 2 bukan wahidan, tapi 2 dari 3 bukan 1 dari 3 tapi 2 dari 3, maka dia sudah tahallul al-awal. Kemudian
Adapun jam yang kita sebutkan di poin yang kedua ini, ya, jam yang disebabkan karena irtikab mahdzuratul ihram dan kawan-kawannya tadi, dan ini disebut dengan jamu takhir wa takdir, ya. Dan ini kalau di matan itu jenis jam yang kedua, apa saja, yaitu karena dia takhir maka boleh wa huwa siyamun au shadaqatun au nusuk, ya, maka dia boleh berpuasa atau bersedekah atau menyembelih, ya. Kemudian ya kalau siang maka ini apa namanya, catatan saya di hari, kemudian sodakotun, ya, salah satu asuh di sittati masakin, ya, dia eh, mendakwah itu dengan 3 sok untuk 6 orang miskin, ini spesifik. Kemudian kalau dia memilih untuk nusuk yaitu menyembelih, maka dia menyembelih syah, yaitu syah atau kambing yang dia di apa namanya, diperbolehkan untuk berkurban syarat-syaratnya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini setelah jenis yang kedua, ini jenis yang ketiga sekarang, yaitu ketika musannif Imam Abu Hijab menyebutkan wasali itu wadamul wajibu bil ihsar, nanti kita baca ya matanya. Dan yang ketiga adalah dam yang wajib karena ihsar. Ya. Ihsar itu adalah dia dikepung atau dihalangi untuk masuk Mekah. Maka itu eh, apa namanya, ihsar, bukan pakai kok tapi pakai hak ya. Ihsar yaitu apa jenisnya? Maka jenisnya adalah dam tartibin wa ta'dil. Maka jenisnya adalah dam yang tertib, dia berurutan, ya. Kemudian wa ta'dil. Ta'dil ini tadi ya bisa digantikan dengan makanan. Nah, kita lihat. Maka kalau seandainya seseorang itu pengen haji atau umroh sudah ihram, sudah masuk ihram, kemudian dia tertahan tidak bisa masuk, maka apa yang dia lakukan? Maka dia menyembelih syah, yaitu kambing yang syaratnya tadi sudah disebutkan, atau sab'u baqarat atau badanah, ya, subur, ya, atau sub'u baqarah, atau 1/7 dari apa namanya, sapi, atau 1/7 dari badanah, yaitu unta, maksudnya untuk 7 orang. In lam yajid qawwama syatun washtara bihima aman. Nah, ini maksudnya takdil ini. Kalau seandainya dia tidak punya kambing atau seperti dari sapi atau seperti dari unta, maka qawwama syatun washtara bihima aman. Maka dihargai, kemudian misalnya harga kambing itu sekian, misalnya harganya 2 juta, maka 2 juta itu dibelikan makanan. Ya, maka yang dibagikan adalah makanan. Ilam yajidil mal soma an kulli yaumin muddan. Kalau seandainya dia tidak punya uang untuk membeli makanan juga, nah baru lanjut ke pilihan berikutnya, yaitu dia puasa dari setiap sok yang dia beli tadi, dari harga kambing itu setiap harinya adalah, setiap mudnya adalah 1 hari. Misalnya dia mendapatkan dengan harga kambing itu dapat 100 mud, berarti puasanya 100 hari. Kalau 300 mud berarti ya 300 hari. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis dam yang ketiga, yaitu damu eksor. Yaitu dam yang disebabkan karena seorang itu tertahan tidak boleh masuk ke al-haram. Kemudian jenis dam yang keempat, ya. Nah, jenis dam yang keempat yaitu ada mulwajibu biqatlis said. Ya, dam yang disebabkan karena membunuh atau membunuh hewan buruan. Maka beliau menyebutkan ya, wa alat takhir. Takhir itu apa namanya, memilih. Takhir yaitu memilih. Kita lihat pilihan di sini takhir wa ta'dil. Ta'dil itu berarti ditakwim seperti tadi ya. Ya. Kita lihat. Jadi sebelum kita masuk ke apa namanya, ketentuan dan juga apa namanya pelanggarannya, maka kita lihat soid dulu ya. Soid itu adalah buruan. Buruan itu
yang dimaksud hewan buruan adalah ya hewan yang dimakan, diburu untuk dimakan. Ya, hewan yang diburu untuk dimakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahu mithlun. Ia memiliki apa yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah laisa lahu mithl. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia tidak memiliki mithl, tidak memiliki yang semisalnya. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya lahu mithlun itu misalnya dia memburu atau membunuh burung onta. Ya, burung onta itu yang semisal dengannya yaitu adalah ya onta itu sendiri, gitu ya. Atau dia memburu misalnya kijang atau sejenisnya rusa, maka dia yang semisal dengannya dari bahimatul an'am, yaitu kambing. Atau dia memburu zebra, maka yang semisal dengannya yaitu sapi. Ya, dimisalkan ya, itu adalah apa? Adalah ketika hewan itu lahu misal. Ya, kemudian kaidah yang kedua adalah laisa lahu misal, yaitu hewan itu memang tidak ada tidak ada yang semisal dengannya dari tiga jenis tadi atau dari bahimatul anam itu. Nah, maka kalau yang laisa lahu misal ini seperti misalnya seperti kelinci misalnya. Ya, atau yang lainnya, atau hewan-hewan yang halal dimakan dan dia bisa diburu tapi dia tidak ada yang semisal dari dengannya. Nah, maka bagaimana nanti kita lihat. Adapun yang semisalnya dulu ya, misalnya kita memburu atau ada yang dalam keadaan ihram, ya, kemudian dia memburu binatang haram dan ternyata binatang itu punya misal, punya yang sepadan. Misalnya tadi burung onta itu sama dengan onta, kemudian seperti yang sama dengan seperti kambing ya. Kemudian misalnya zebra itu seperti dengan sapi. Maka apa yang apa yang dilakukan ya, apa damnya ketika dia hewan itu mempunyai permisalan atau yang semisal dengannya, yang pertama ada yang dilakukan adalah dia menyembelih zabhul misli. Ya. Jadi dia apa? Dia menyembelih hewan yang semisalnya. Atau yang kedua, kafaratu ta'am masakin. Ya. Atau dia memberikan makanan untuk orang miskin. Yaitu berapa? Bikot berisi aril hayawanil mumasil. Yaitu dengan harga hewan yang semisal. Misalnya tadi memburu zebra, maka hukumannya adalah menyembelih sapi, tapi tidak dia tidak menyembelih sapi. Nah, maka dia bisa membayarnya dengan harga sapi, kemudian dibelikan makanan dan makanannya dibagikan. Itu namanya ta'dil. Adapun takdir maka boleh milih antara poin 1 dan 2 dan 3 ini. Kemudian yang ketiga, boleh juga puasa atau siam. Yuqaddar an kulli yaumin an kulli muddin yauman. Ini harusnya ada kata mud. Dia dikira-kirakan setiap mud itu 1 hari. Kalau dia menyembelih burung, dia berburu burung onta, dia menyembelih, maka dia harusnya menyembelih onta, tapi dia nggak pengen atau dia tidak punya uang untuk membelinya, maka dia puasa. Berapa puasanya? Maka dikira-kirakan harga onta itu, kemudian ketika dia dibelikan makanan, maka berapa mudnya. Ya, 1 mud itu maka 1 hari. Ya, kalau 500 mud ya berarti 500 hari itu memang seperti itu penentuannya. Kalau dia misalnya 100 mud berarti ya 100 hari. Ya. Kemudian di dalamnya kulang mislun. Ya, kalau seandainya hewan yang diburu itu tidak punya yang semisalnya, tidak ada yang semisalnya, ima an yakuna fi naqli an sahabati mislu halamati alaihi ya. Bisa jadi kemungkinan pertama kalau seandainya tidak ada yang semisal dengannya, bisa jadi ada nukilan dari sahabat yang menghukumi orang yang berburu hewan tersebut dengan apa hukumannya atau jamnya. Misalnya, ada nukilan dari sahabat yang mengatakan bahwasanya ketika seorang itu membunuh hamamah yaitu burung merpati ya, atau burung dara, maka dia membayar kafarah itu kambing misalnya. Ada nakulan dari sahabat berarti itu yang dipakai. Ya, ada nukilan dari sahabat hukum yang dipakai ketika para sahabat melakukan itu yaitu dipakai. Kemudian
Kemungkinan yang kedua, ilam yakun fihi naklun anis sahabat. Dia hewan yang tidak ada yang semisalnya dan tidak ada nukilan dari sahabat. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ita'amu bihi matihi au sama an kulli yaumin an kulli muddin yauman. Jadi kalau seandainya dia menyembelih hewan, memburu atau membunuh hewan yang tidak ada misalnya seperti hewan-hewan yang dimakan tapi tidak ada yang misalnya, maka misalnya apa ya, misalnya belalang mungkin, atau mungkin yang lain. Intinya tidak ada apa, tidak halal dimakan, akan tetapi dia bukan hewan apa namanya, atau dia tidak ada apa, tidak ada yang misalnya hewan hewan buruan tapi yang tidak ada yang misalnya halal dimakan maksudnya, maka harga hewan tersebut itu dikira-kira kemudian ya memberikan bersedekah dengan harga tersebut, harga yang dia apa, yang dikira-kira dari hewan yang diburu tersebut. Atau dia berpuasa dengan setiap mud dari harga hewan tersebut. Misalnya hewan tersebut yang dibunuh tadi itu harganya sekian juta, kemudian ketika diberikan makanan mendapatkan sekian mud, maka setiap mudnya itu 1 hari puasa. Maka ini adalah dam yang ketiga, yaitu dam yang apa? Yang diwajibkan bagi orang yang membunuh atau yang memburu buruan. Kemudian kata beliau, ingka nasaidu mimma lahu mithlun akhrajan mithlu minan na'ami au qawma washtara bi qimati itu aman. Tadi sudah kita jelaskan wa tasawwuf bihi au sama kulli muddin yauman. Kemudian kata musannif di sini wa ingka nasaidu mimma la mithla lahu akhraja bi qimati itu aman au sama an kulli yaumin muddan. Ya, an kulli muddin yauman. Nah, sekarang kita masuk ke jam yang kelima, jenis yang kelima. Setelah itu nanti baru kita baca matanya, dan insya Allah lebih jelas. Jenis jam yang kelima adalah adamul wajibu bil wat'i, yaitu kalau di sini adam al wajib bisa babi jima. Dengan syarat apa jima tadi itu yufsidu an nusuk. Ya, jima yang merusak nusuk. Ya, karena ada jima yang tidak merusak, yaitu jima setelah tahallul awal tadi. Kalau ini yufsidu nusuk. Jadi nusuknya atau hajinya itu menjadi fasid. Maka ini jenis jam yang apa? Maka ini jenis jam tartibun wa ta'dil. Jadi dia berurutan dan dia boleh ditakdil dengan makanan. Kita lihat apa saja urutannya. Ya. Wa huwa alat tartib. Ya. Dia itu berurutan. Yang pertama adalah badanah. Ya, ini untuk apa namanya? Jam jima. Yang pertama unta atau baqarah yang kedua. Ya, fa illam yajid fa baqarah. Kalau tidak ada maka dia sapi. Fa illam yajid fa sab'un minal ghanam. Kalau tidak ada maka 7 kambing. Ya, 7 kambing. Jadi kambing ada 7 biji, bukan seperti 7 kambing. Kemudian ya, fasabu'un minal ghanam fa illam yajidha qawwamal badanata washtara bi qimatihi ta'aman wa tasaddaq. Kalau seandainya dia tidak dapat juga atau dia tidak mampu, maka badanah tadi onta tadi itu dihargai. Ya, ini harganya harga diharam. Kemudian harganya itu washtara bi qimatihi ta'aman. Kemudian dibelikanlah dengan harga itu makanan dan dibagikan di orang masakinul haram. Ya. Dan kewajiban apa namanya kafaro atau kewajiban jam jima ini khusus untuk laki-laki saja ya. Untuk laki-laki saja, perempuan tidak. Kemudian fa in lam yajid fa sawa'an kulli yaumin muddan. Nah, kalau dia tidak ada, maka makanan yang dihasilkan dari harga unta tadi dia puasa setiap mudnya 1 hari. Ya, kalau dapatnya 300 mud berarti 300 hari dan seterusnya. Ya, ini adalah jenis-jenis jam yang 5 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dijah. Ya. Jadi dari sini kita tahu ya ada 5 jenis dan itu semuanya beda-beda. Nah, setelah itu kita kembali ke matan berarti. Ya. Kalau tidak cukup syarahnya kita baca, berarti kita baca matanya aja. Silahkan Ana serahkan ke Hakim. Saya matikan yang punya. Buka Anas. Ya, silakan Pak.
Oke. Ya. Kalau Muslim rahimahullah, faslun wa jima'ul wajib fil ihrami khamsatu asya. Ya. Jadi bab jam wajib dalam ihram itu ada 5. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ahaduhuma ad-damul wajib bi tarkin nusuk. Ya, yang pertama adalah jam yang diwajibkan karena meninggalkan nusuk. Nusuk di sini maksudnya adalah kewajiban haji yang sudah kita sebutkan tadi, ya, yaitu ada 5, ya. Kemudian juga ditambahkan dengan 4 lagi. Seperti orang yang melewati mikot tanpa ihram. Kemudian dia tidak mati di Muzdalifah dan seterusnya. Ya, sampai 5 ya. Terus juga ada tambahan yaitu ketika orang tamattu. Tamattu juga jenis jamnya jam ini. Yaitu orang yang tamattu yaitu adalah orang yang umroh kemudian tahallul baru haji. Ya, tapi dengan syarat yaitu orang yang tamattu tadi adalah orang yang ihramnya itu di bulan haji. Kalau ihramnya di luar bulan haji maka dia tidak kena. Atau dia ihramnya juga di tahun tersebut. Ya, kalau di luar tahun itu maka tidak kena. Kemudian juga dia tidak keluar ke mikot. Jadi orang yang haji tamattu itu dia dari situ diperbolehkan untuk langsung ihram haji. Ya, setelah tahallul umroh kemudian ihram haji, dia tidak keluar ke mikot. Kalau dia keluar ke mikot lagi maka tidak terkena jam. Ya, maka kata ulama ini menjadi ifrat. Maka ifrat tidak terkena, yang terkena hanya qiran dan juga tamattu yang terkena jam. Ya, jamnya itu yang pertamanya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan orang yang tinggal di haram. Kalau orang yang tinggal di haram, ya memang dia setelah tahallul kemudian ihram lagi dari situ nggak melanggar karena dia memang yang tinggal di haram itu memang ihram hajinya itu di tempat dia tinggal itu atau di rumahnya dari tempat dia mulai. Wahwa alat tertib. Nah, maka setelah kita sebutkan apa saja yang menjadi pelanggaran di jenis jam yang pertama ini, kemudian Muslim yang menyebutkan alat tertib. Berarti ini adalah jam tertib. Ya. Jam tertib dan juga karena ini sudah ditetapkan oleh syariat, maka takdir. Jadi tertib pun buat takdir gitu ya. Yang pertama adalah syah. Fa'ilam yajid fasiyamu asyrati ayyam. Yang pertama adalah kambing. Kalau tidak maka dia puasa 10 hari. Ya. Salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahli. 3 hari ketika haji dan ketika 3 hari ketika dia pulang. Berarti kalau 3 hari ketika haji, dia puasanya adalah sebelum dia sudah masuk haji di bulan haji dan dia sebelum hari raya dan hari tasyrik tentunya, karena kalau hari raya dan hari tasyrik tidak boleh puasa. Berarti dia masuknya itu tanggal 6. 6, 7, 8. Ya, seperti itu ya, 6, 7, 8. Tanggal 6 dia masuk puasa sampai tanggal 8. Nah, ini kalau orang yang berarti kalau seandainya orang itu tamattu kemudian dia masuk di setelah tanggal 6, berarti dia tidak bisa puasa di ketika haji, maka apa yang dilakukan? Intinya kalau orang itu ternyata tidak mampu puasa ketika haji, maka dia puasanya ketika sudah dikodok, ketika dia sudah balik. Nah, caranya adalah ketika dia sudah balik ke tidak boleh ketika safar. Ketika sudah sampai, kemudian dia puasa 3 hari, kemudian dijeda. Jedanya adalah hari tasyrik, plus hari raya, dan juga hari safar. Nah, maka dijeda berarti 5 hari. Ya, 5 hari ya. Atau 4 hari tergantung lokasinya, nah baru ditambah itu. Karena salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi kalau misalnya di kodok yang 3 pun di kodok ketika dia pulang, maka dipisah. Nah, mungkin boleh ya, saya nggak tahu cukup apa enggak. Catatan kakinya cukupnya ya. Catatan nomor 3 boleh digeser. Allah Ta'ala, nah ini kenapa disebutkan dia tartib ya? Karena Allah mengatakan bahwa Allah Ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji wa mastaysara minal hadi faman lam yajid. Nah, faman lam yajid berarti kalau dia nggak punya atau nggak mampu. Berarti urut. Ya, tidak au gitu ya. Faman lam yajid fasyamu thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya.
tilka syafa'atun kamilah. Ya, jadi ini adalah dalilnya. Berarti dalilnya adalah dia sudah ditakdirkan, ya, sudah diperkirakan oleh syariat dan dia adalah berurutan. Berarti namanya takdirun wa tartib. Ya. Lanjut ke atas apa nih yang di bawah dulu tamattu bil umrah. Tamattu bil umrah maksudnya ayat i'tamara awalan tsumma ahrama bil haji min Makkah wa lam yakhruj ila miqat. Nah, ini ditarik oleh Syalbukhari di sini wa lam yakhruj ila miqat. Tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau dia umroh kemudian tahallul dan dia keluar lagi ke miqat untuk ihram haji, nah maka dia tidak terkena. Wal ihramu minal miqati wajibun kama alim, dan ihram dari miqat itu kan wajib sebagaimana engkau tahu. Bahwa wajib bitarkihi damun, maka wajib karena meninggalkannya itu wajib untuk membayar dam alama dzikra, atas apa yang sudah disebutkan, wa kisah dan dikiaskan dengan yang selainnya. Ya. Kemudian ke atas lagi mungkin ini. Ya betul ya, ke atas lagi. Wasani, yang kedua, adamul wajibu bil halqi wat tarafuh. Ya. Yang kedua adalah dam yang wajib dikarenakan karena mencukur dan tarafuh atau yang jenis-jenisnya, jenis-jenis yang sejenisnya, misalnya seperti memakai parfum, kemudian mencukur, memotong kuku, ya, maka itu sebutannya adalah tarafuh. Wa huwa alat takhir, ya, dan dia alat takhir. Takhir berarti milih, berarti ada kata au di situ. Yang pertama adalah syah. Kalau orang ketika ihram kemudian dia melanggar, ya, kalau jenis yang kedua ini berarti dia adalah, kalau yang jenis yang pertama adalah melanggar kewajiban haji, atau dia qiron, atau dia tamattu, ya, atau dia orang yang melanggar nadarnya tadi ya, nadar haji jalan kaki dia, tapi dia langgar, maka itu jenis dam yang pertama. Nah, jenis dam yang kedua ini adalah dam yang disebabkan karena dia meninggalkan atau dia melakukan mahdhuratul ihram. Tidak semua, karena nanti ada dam jima, berhubungan suami istri itu juga mahdhuratul ihram, tapi ada jenisnya, kalau itu tidak dimasukkan juga gitu ya. Ya. Tapi sebagian saja, sebagian mahdhuratul ihram. Ya, seperti ada wajib bil halqi wat tarafu wa huwa ala takhir. Ya. Syatun. Maka apa yang diwajibkan? Boleh dia memilih syah, yaitu menyembelih satu kambing, ya, yang tadi sudah kita sebutkan ya, yang sah untuk disembelih ketika kurban, au saumu salasati ayyam, atau boleh dia memilih puasa 3 hari. Au tasaddaq bi salasati asu'in ala sittatil masakin. Atau dia bersedekah dengan 3 sok kepada 6 orang miskin. Nah, kita lihat di sini ya. Boleh digeser di catatan kaki nomor 4 tadi, ada nggak? Atau di halaman berikutnya di catatan nomor 1 ya. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahil. Jangan kalian mencukur kepala kalian sampai al-hadyu itu sampai pada tempatnya. Faman kana minkum maridun. Kalau seandainya kalian di antara kalian sakit, atau ada bihi alam darasi, atau ada gangguan di kepalanya. Maka dia tuh mensiamin atau sadaqatin atau nuzuk. Gangguan di kepalanya itu maksudnya ada gangguan terus dia terganggu dengan itu, maka dicukur gitu. Jadi dia melanggar. Tapi dia tuh, maka fidyahnya adalah. Nah, maka Allah menyebutkan 3 jenis ini dengan sebutan fidyah. Ya. Siam, sedekah, dan nusuk. Jadi siam itu juga fidyah, sedekah tadi sudah disebutkan itu juga fidyah, kemudian nusuk yaitu menyembelih itu juga fidyah. Ai fayahliku wal yubdi, maksudnya yahlik di situ adam mirasihi. Jadi kalau seandainya kepalanya ada gangguan, maka boleh dia cukur, tapi dia dia membayar jamin atau membayar fidyah. Pilihannya adalah boleh puasa, boleh sedekah, atau boleh menyembelih kambing. Nah, kata Syalbukhari di sini ya, wa hadhihi salah satu qad warada bayanu kullin minha fi hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi dan tiga hal ini kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu umum. Ya. Maka keterangannya lengkap dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, yaitu beliau apa? Hina ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah. Ketika dia dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Wa qad tanasara al-qumalu ala wajhi. Dan kutu itu berterbangan di wajahnya. Maksudnya banyak sekali di wajahnya, banyak kutunya. Faqala lahu. Kemudian Nabi mengatakan padanya, ayu dzika hawa murasika, wahai Ka'ab bin Ujrah tadi ya, apakah mengganggumu kutu yang di kepalamu itu? Kemudian qala na'am ya Rasulullah. Ada banyak kutu tapi nggak boleh cukur rambut karena sedang ihram. Qala ihlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukurlah. Ihlik ra'saka wansuk syatan. Cukurlah kepalamu dan sembelihlah kambing. Au, nah ini pilihan ya. Au sum salah satu ayam. Kalau tadi min siamin saja dalam ayat, maka dalam hadis disebutkan dengan spesifik, ya, yaitu salah satu ayam, yaitu puasalah 3 hari. Au atem farakan minat ta'ami ala sittati masakin, ya, atau berikan apa namanya atem, yaitu apa namanya sedekah makan, berikan makan kepada fakir dari makanan ya, ala sittati masakin kepada 6 orang miskin. Nah, ini tafsirnya ada di hadis ini. Wafi kalau Ka'ab di hadis ini kemudian fiya nazal hadil ayat. Kata Ka'ab dalam hadis ini dia mengatakan apa? Kepadaku ayat ini turun, yaitu ayat wala tahliku rusakum itu. Faman kana minkum dan seterusnya. Maqala nazalat fiya khassah wa hiya lakum aman. Walaupun itu turun kepada saya secara khusus, tetapi itu bagi kalian itu secara umum. Ya, boleh digeser lagi. Habis ya. Ya, ya. Roll Bukhari dan juga dengan Bukhari. Kemudian tadi kata Farok ya, ATM Farokan tadi. Farok itu salah satu asuin. Ya, maksudnya Farokan itu maksudnya adalah tiga sok maksudnya. Ya, berarti jelas ya, ya dengan apa namanya memberikan makan orang miskin dengan Farokan tadi, maksudnya Farokan adalah tiga sok. Ini detailnya di sini wasau, dan sok itu ada 2.300 gram takriban. Ya, 2.400 gram, 2,5 kilo. Wakisa di hal kisyari ma fi maknahu min baqiyatil istimta'at al-muharramah. Jadi dan dikiaskan dengan mencukur rambut itu dari sisa-sisa istimta'at al-muharramah. Tarobuh tadi ya sebutkannya yang haram ya, atau istimta'at ya istimta'at berhias yang diharamkan, tatib seperti memakai parfum, wal idhan ya, apa namanya meminyaki rambut, wal luksu wa qasuduk, kemudian memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, qasuduk memotong kuku, wa muqaddimat rijma alal asah. Nah, kemudian juga muqaddimat jima ini juga terlarang alal asah, atas pendapat yang paling benar, listirafil kulli fit tarafu, karena semuanya itu termasuk dalam bab tarafu. Ya. Kemudian jadi kita ke nomor berapa ini? Iksar ya berarti sekarang. Baik, wasal itu ada wajib di insor. Ya, tadi sudah kita sebutkan juga di PowerPoint ya. Jadi adam al-wajib di insor, yaitu dam yang diwajibkan atas orang yang tidak atau terhalang untuk masuk ke haram. Nah, insor ini bisa jadi karena musuh, bisa jadi karena dia dipaksa oleh suaminya untuk apa? Untuk batal ya, nggak boleh lanjut. Ya, itu juga termasuk. Atau yang terpaksa yang lainnya, intinya dia tidak bisa masuk. Faya tahallal wa yahdisha. Kemudian apa yang dilakukan? Maka dia tahallul dan dia menyembelih syah. Syah itu kambing dan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam nomor yang kedua di bawah, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum fastaysara minal haji. Ya. Maka sempurnakanlah haji dan umrah lillah. Kalau kalian itu muhsar atau terhalang tadi, maka fastaysara minal haji. Maka
Apa yang mudah dari sendirian tadi yaitu adalah syah. Uksirtum artinya adalah mana kata syalbuwa di halaman berikutnya. Minal mudhi li ada'il haji wal umrah. Jadi uksirtum itu adalah kalian dihalangi, terlarang atau dilarang dari melanjutkan menunaikan haji atau umrah. Wa husira uhita bih. Husira itu artinya uhita bih, dikepung. Wa muni'a min dulu dan diharamkan atau dilarang untuk sampai pada tujuannya. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam tahallala bil Hudaybiyah lamma saddahul musyrikin. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau tahallul di Hudaybiyah ketika dihalangi oleh kaum musyrikin wa kana muhriman bi umrah. Dan beliau ketika itu berikram dengan ikram umrah wa qalluhu syatun tujuh. Maka minimalnya adalah kambing yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kata beliau di bawahnya masih. Wala budda min taqdim adz-dzabhi 'ala al-halqi liqaulihi ta'ala fil ayati nafsiyah. Ya, maka wajib untuk mendahulukan menyembelih sebelum mencukur. Ini sudah saya sebutkan di tas sebelumnya. Jadi tidak boleh cukur dulu baru menyembelih. Ya. Wala tahliqu ru'usakum, jangan kalian mencukur rambut kalian hatta yablugha al-hadi mahillah. Liqaulihi ta'ala fil ayati nafsiyah wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillah. Ya, jangan kalian mencukur rambut kalian sampai pembelian itu sampai pada tempatnya. Ya, rawal Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin fa hala kuffaru Quraisy dunal bait fa nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badanah ya wa hala qarasa. Ya. Badanahu ini maksudnya badanahu wa hala qarasa. Jadi ketika kata Ibnu Umar beliau mengatakan kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah, kemudian kufar menghalang kita, kufar Quraisy untuk masuk ke Baitullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi badanahu, maksudnya badanahu itu unta-untanya wahala korok saudan yang mencukur rambutnya. Badanahu jambu badanatun wa hiya ma yusabu ilal haram min al-ibil, yang dibawa ke haram dari unta-unta. Ya, kemudian sudah yang ikhlas sudah. Kemudian wal wajibu dam warabi ad-dam al wajibu bi qatli shaydin. Ya, dam yang diwajibkan karena membunuh buruan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa al-takhir itu boleh memilih. Ya, kalau di sini disebutkan atau yang saya rangkum tadi takhirun wa ta'dil. Berarti takhir boleh milih, ta'dil itu bisa diganti dengan takwim, dengan makanan. Ingkana saydu mimma lahu mithlun. Kalau seandainya sayd buruan itu dia memiliki jenis yang misalnya dari bahimatul an'am seperti na'amah yaitu burung unta, itu berarti unta. Seperti zebra atau himarul wahsy ya, itu berarti ya sapi. Atau bazal seperti rusa dan kawan-kawannya itu berarti ya kambing. Akhrajal mithla minan na'am. Maka dia keluarkan yang semisalnya dari an-na'am, bahimatul an'am maksudnya ya, hewan ternak. Au qawwamahu washtara bi qimatihi ta'aman. Atau dia takwim, yaitu dia perkirakan harganya washtara bi qimatihi ta'aman, dan dia membeli dengan harga tersebut, yaitu harga hewan itu di Mekah. Ta'aman, makanan, wa tasaddaq bihi, dan dia bersedekah dengannya, au sama an kulli yaumin muddan. Au sama an kulli muddin yauman, atau dia puasa dari setiap mud itu satu hari. Ya. Jadi seperti yang sudah kita tafsir ya tadi, walaupun tidak rinci sekali tapi sudah kita jelaskan PowerPoint. Nah, ketika kita sudah jelaskan di PowerPoint, insya Allah kita baca sini ya paham. Wa in kana saydu mimma la mithla lahu, kalau seandainya buruan itu tidak ada yang semisal dengannya, akhraja bi qimatihi ta'aman, maka dikeluarkan dengannya itu ta'am, makanan harganya ya. Ausama an kulli yaumin muddan. An kulli muddin yauman kembali. Wa akhraja bi qimatihi ta'aman. Ini dengan tafsilannya bahwasanya tidak ada sahabat yang menghukumnya. Ya. Maksudnya kalau seandainya laisa lahum itu tapi ada sahabat yang menghukumnya, misalnya tadi seperti
burung dara atau burung burung merpati itu, ketika ada sahabat yang menghukumnya dengan kambing, ya itu kambing. Tapi kalau seandainya tidak ada, nah baru akhraja bikin mati atau aman. Maka burung dara itu misalnya tidak disebutkan oleh sahabat, ya berarti harga burung dara itu dibelikan makanan. Nah, kalau dia tidak punya uang untuk beli makanan seharga burung dara tadi, bukan burung dara ya, karena burung dara ada hukumnya, ada yang misalnya ada nukilan dari sahabat, misalnya yang lain lah misalnya, atau hewan yang halal yang lainnya. Kalau tidak mampu, maka dia perkirakan harganya berapa. Terus ketika dia beli makanan dapat berapa mood, maka dia setiap moodnya 1 hari. Ya, dalilnya adalah dalam surat Al-Maidah. Bisa dilihat cek nomor 1 ya. Catatan nomor 1. Dikaulihi ta'ala. Ya, bukan nomor 1 di antum kayak. Nah, ini nomor 1 ini. Dikaulihi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Dan seterusnya. Waman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkum bihi dawa adalin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw adlu dzalika siyamal liyadu fa bala amrihi afallahu amma salama man ada fayantakumullahu minkum wallahu azizun dzul ini ayat ini menyebutkan tentang apa hukuman yang mislama qatala minan na'am, yang seperti hewan buruan yang di diburu itu lahu mislun minan na'am, yaitu dari bahimatul an'am dan seterusnya. Kemudian disebutkan ya, haram di sini mahrum muhrimin bil haji atau umrah. Ya. Disebutkan ya, la taqulu sayda wa antum hurum, jangan berburu ketika kalian itu hurum, yaitu muhrimin, berumrah atau umrah atau haji. Kemudian kata mu'tamadan muta'amidan muta'amidan dalam ayat ini, muta'amidan yaitu sengaja, dzakiran li ihramihi qasidan bi fadlihi, yaitu orang yang berburu tadi, yang membunuh tadi itu dia dalam keadaan dzakir, yaitu dia ingat dia sedang ihram, qasidan li fadlihi, dan dia memang sengaja untuk membunuhnya. Mithlu syabahahu fil halaqati ma yuqaribu as-sayd fi surati la fil khilqati ya kan, fil khilqati ma yuqaribu as-sayda fi surati al-jin. Ya. Dimiripkan dengan apa? Dalam hewan yang sama dalam khilqah, ya, yaitu dalam bentuk ma yuqaribu as-sayda fi surati al-jin, yang menyerupai dengan hewan buruannya tadi dalam bentuknya, bukan dalam jenisnya ya, karena burung unta beda jenis dengan unta. Kemudian zebra beda jenis dengan sapi. An'am ma yura'a minal amwal. Sebenarnya an'am itu adalah apa-apa yang diperhatikan dari harta. Wa aktsaru ma yutlaqu 'alal ibil. Sebenarnya yang dimutlakan na'am itu adalah unta. Ya. Jadi di sini majaz. Ya. Yahkum bihi. Ya. Yang dihukumi dengannya, ya, yuqaddiruhu wa yubayyin ma huwal wajib. Ya. Bahwa ada minkum tadi disebutkan ya, yaitu yang memberi hukum adalah dawa adil minkum, dua orang adil di antara kalian, ma huwal wajib, yaitu apa yang wajib, hadiyan wa huwa maisahu minal mawashi yuzbah, ya, yuzbah fil haram, apa-apa yang dibawa dari hewan al-mawashi, al-masya, ya, hewan-hewan tadi yang yuzbah fil haram, yaitu untuk disembelih di haram. Bali wal ka'bah yang tahu fil haram, ya tersedang pilih alamat hati. Maksudnya adalah disembelihnya juga di haram dan disedekahkannya juga di al-haram. Adlu dzalika siyaman, atau diganti dengan puasa shoma ayyamin tu'addilu bi'adadiha fi matal haji atau ta'ami kama dzakara fil madu. Ya, maka dihargai, kemudian dibelikan makanan, kemudian makanan itu diukur dengan soda, dengan mud tadi, dan setelah itu baru ya puasa dengan berapa mud. Ya, kemudian
Berarti sedih sama mana? Ya, terakhir al-khamisu adamul wad'. Ya, al-khamis sekarang ya. Al-khamisu adamu al-wajib bil wad'i wa huwa alat tartib. Ya, ini sudah kita bahas ya tadi juga di PowerPoint, yaitu dam yang wajib karena berhubungan istri. Ya. Dan dia berurutan. Yang pertama unta, fa ilam yajidha fa baqarah. Kalau tidak dapat maka baqarah. Jadi dam al-wajib bil wad'i ini atau dam yang kelima sebab pengaruh jima itu tartib wa ta'dil. Jadi dia urut dan dia bisa diganti dengan makanan. Kita lihat. Tadi yang pertama adalah unta. Kalau tidak ada fabaqarah. Fa in lam yajidha fasadrun minal ghanam. Kalau tidak ada maka 7 kambing. Fa in lam yajidha qawwamal badanata wa syara bihimatiha ta'aman. Kalau tidak maka yang diukur adalah unta. Kemudian dibelikan dari unta tersebut makanan. Wa tasaddaqa bihi dan disedekahkan makanan itu. Fa in lam yajid shoma kulli muddin yauman. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk membelikan makanan dan disedekahkan, maka diukur dengan mud dan setiap mudnya itu 1 hari. Nah, maka ini ketika yang dikiaskan adalah unta maka sangat berat sekali. Sangat berat sekali tentunya. Wala yujzi'uhu al-hadyu wala ta'amu walal it'amu illa bil haram, dan tidak sah menyembelih dan juga membagikan makanan tadi kecuali di haram. Kemudian wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Kalau puasa maka boleh dilakukan dimanapun. Ya, maksudnya boleh ketika dia pulang. Tapi ketika dia it'am maka dan juga menyembelihnya maka dia lakukan di al haram. Wa yajuzu qatlu saydil haram wala qat'i syajarihi. Tidak diperbolehkan memotong membunuh buruan haram dan juga memotong pohonnya. Ya. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Baik yang ihram maupun yang halal, maka semuanya sama halnya. Ya. Jadi tidak boleh diburu dan tidak boleh dipotong, semuanya baik dia ihram. Kalau ihram berarti ada ketentuan damnya tadi. Kalau tidak ihram juga dia haram untuk diburu dan dibunuh saidnya. Nah, haram ada 2, ada haram Madinah dan haram Mekah. Adapun haram Madinah maka tidak ada konsekuensi dam. Ya, sama-sama tidak dilarang, tapi tidak ada konsekuensi dam walaupun dia dalam keadaan ihram membunuh Saidul Haram tapi Madinah. Tapi kalau Saidul Haram Mekah yaitu ada hukum-hukum yang tadi kita bahas yaitu tentang dam. Ya. Kalau orang yang halal maka tidak ada hukum dam tentunya karena dia tidak ihram. Akan tetapi juga dilarang membunuh dan juga memotong pohon yang ada di 2 haram tersebut. Ya. Tadi wala yajuzu qatlu sayd wala qat'u syajari. Tidak boleh pula memotong pohonnya. Ya. Kemudian ini sebenarnya ada tafsir ya, tapi karena waktunya pendek ya, cukup ya intinya seperti itu. Wal muhil wal mahrim dari kasawa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya sampai sini karena sudah panjang. Saya kembalikan ke akhir problem. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaiannya. Semoga kita bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Tahu karena mungkin udah larut malam ya. Mungkin pertanyaan mungkin bisa di minggu depan atau disimpan terlebih dahulu Ustaz ya. Ya. Bisa disampaikan di pekan depan atau di grup juga boleh. Mungkin kita cukupkan kajian kita dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada teman-teman yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.